Bismillahirrahmanirrahim, saya Yayu Rahayu Aprilia dari Prodi PGMI IMD Garut akan memberikan pemaparan singkat tentang pendekatan ekspresif sastra dalam film Gadis Kretek. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Gadis Kretek adalah serial web Indonesia pada tahun 2023. Serial ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama dari seorang pengarang, Ratih Kumala. Suraja merupakan pemilik pabrik kretek Jagat Raya yang sedang sekarat. Namun, ia justru ingin bertemu perempuan yang bukan istrinya, yakni Jengyah. Sang istri pun merasa cemburu karena hal tersebut merupakan permintaan terakhir suaminya. Akan tetapi, ketiga anak Suraja, yakni Lebas, Karim, dan Tegar, tetap berusaha mencari keberadaan Jengyah ke pelosok Pulau Jawa. Ketika berada dalam perjalanan untuk mencari jejak Jengyah, mereka bertemu seorang buruh yang menguak asal-usul kretek Jagat Raya hingga menjadi kretek nomor 1 di Indonesia, dan juga mengetahui kisah cinta sang ayah dengan Jengyah. Selanjutnya, ada pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif ini fokus terhadap ekspresi jiwa pengarang dalam sebuah karyanya. Serial Gadis Kretek ini kuat akan penyampaian emosi, memori sejarah, dan gagasan sosial, khususnya terkait industri kretek dan peran perempuan. Serial ini juga banyak mengekspresikan perasaan, pengalaman, dan pandangan hidup seseorang. Selanjutnya ada tentang ekspresi emosi dan memori sejarah, yaitu pengarang mengekspresikan keresahan dan kecintaannya terhadap warisan budaya Indonesia, serta adanya kepedulian terhadap nasib budaya lokal yang tersingkir oleh kapitalisme dan modernisasi. Selanjutnya ada tokoh Desiah sebagai ekspresi idealisme pengarang. Desiah atau Jengyah ini digambarkan sebagai perempuan cerdas, berani, berjiwa pemimpin, yaitu cerminan nilai-nilai feminisme, serta kesetaraan peran perempuan. Yang selanjutnya ada tentang konflik batin dan cinta yang gagal. Hubungan Suraja dan Desiah mengandung ekspresi penyesalan, luka batin, dan cinta yang terhalang kondisi sosial, yaitu pengarang mengangkat kompleksitas emosi manusia. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan pada film Gadis Kretek ini. Kekuatan film pada judul Gadis Kretek ini yaitu adanya visual dan sinematografi. Yang pertama, serial film ini berhasil menampilkan nuansa Indonesia dengan tempo dulu dengan sangat detail. Tata busana, properti, dan latar tempat dibuat secara autentik yang memberikan kesan sejarah yang kuat. Selanjutnya yaitu ada alur cerita yang emosional. Alur cerita yang maju mundur disusun dengan baik, membuat penonton pelan-pelan memahami masa lalu Suraja dan hubungannya dengan Desiah. Serta emosi yang ditampilkannya begitu sangat menyentuh, terutama di bagian cinta yang terlalang waktu dan status sosial. Serta ada tokoh perempuan yang kuat. Karakter Desiah pada film Gadis Kretek ini menjadi simbol perempuan yang cerdas, kuat, dan melawan norma patriarki. Ini merupakan poin plus karena membawa pesan feminisme yang halus namun kuat. Selanjutnya ada kelemahan film. Yang pertama yaitu ada alur yang lambat ya, dengan alur yang terasa lambat dan memang terlalu fokus pada nostalgia serta percakapan yang begitu panjang. Hal ini bisa membuat beberapa bagian memang terasa sangat membosankan. Yang selanjutnya dari kelemahan film ini yaitu tidak semua tokoh tergarap begitu mendalam. Jadi ada beberapa karakter pendukung seperti istri Suraja dan anak-anaknya yang kurang dikembangkan begitu kuat. Padahal mereka itu berpotensi memberikan konflik yang lebih hidup dan dinamis. Selanjutnya mungkin ada unsur politik yang kurang ditekan. Nah, dari latar sejarah Indonesia saat itu, mungkin seperti masa kolonial, kemerdekaan hingga Orde Lama, sebenarnya bisa dieksplorasi lebih tajam lagi. Namun, di film ini hanya jadi latar saja tanpa pendalaman konflik sosial dan politik yang kuat. Selanjutnya, dari film Gadis Kretek ini ada kaitan dengan nilai-nilai Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang khususnya mungkin dalam hal percintaan, kejujuran, penyesalan, dan perjuangan seorang perempuan. Cinta sejati yang tidak saling memiliki, tokoh Suraja dan Desiah memiliki cinta yang begitu mendalam, namun terhalang oleh status sosial dan keadaan. Kaitannya dengan Al-Quran, yakni dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 49, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Namun dalam Islam, cinta harus dijaga dalam batas yang dibenarkan. Suraja dan Desiah tidak melampaui batas meski saling mencintai. Ini bisa menjadi pelajaran bahwa tidak semua cinta harus dimiliki. Dan yang paling penting adalah keikhlasan dalam menerima takdir. Yang selanjutnya yaitu adanya penyesalan Suraja di akhir hidup, di mana Suraja begitu menyesal ketika meninggalkan Desiah demi ambisi dan tekanan keluarganya.
Yang selanjutnya ada dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, gunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, kayamu sebelum datang fakirmu, waktu luangmu sebelum datang sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Suraja menjadi cerminan seseorang yang menyesal di akhir hayat karena tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik dalam hidup, dalam urusan percintaan maupun kebenaran. Sosok perempuan kuat, seorang Dasia, yaitu yang menunjukkan kecerdasan, kemandirian, dan keteguhan dalam memperjuangkan haknya sebagai perempuan di industri kretek. Dalam Al-Quran, cerita Dasia ini ada kaitannya dalam Al-Quran yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 124. Dan Islam pun mengangkat derajat perempuan yang beriman dan berilmu. Baik, sekian pemaparan pendekatan ekspresif pada sastra, yaitu pada film Gadis Kretek. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.